Yang kedua, pengenalan akan Tuhan bertumbuh dalam badai kehidupan. Sama-sama katakan yuk, 1, 2, 3. Amin. Jadi, thank you for the storm. Terima kasih Tuhan untuk kesulitan ini. Karena justru buat kesulitan, pengenalan kita akan Tuhan bertumbuh. Sekedar tahu akan Tuhan sama mengenal Tuhan itu berbeda. Dan sekolah untuk mengenal Tuhan itu lewat badai, lewat kesulitan. Ini pengajaran yang perlu anak-anak Tuhan mengerti. Kita buka dari Markus 4 ayat 37 sampai 41. Lalu mengamuklah taufan yang sangat dahsyat dan ombak menyembur masuk dalam perahu, sehingga perahu itu mulai penuh dengan air. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di dalam sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia, dan dia berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa." Ia pun bangun, menghardik angin itu, dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda, dan danau itu menjadi teduh. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Ayat berikutnya, mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain. Sampai di sini. Tadi mereka takut kepada siapa? Awal mengalami badai bersama Tuhan Yesus, waktu Tuhan Yesus tidur di buritan. Mereka takut kepada siapa murid-murid Yesus? Takut kepada badai, takut kepada kesulitan. Tetapi setelah mereka melihat bahwa Tuhan Yesus itu menenangkan badai, mereka melihat ada sesuatu yang luar biasa yang tidak pernah mereka kenal sebelumnya dari guru mereka. Mereka sebelumnya mengenal Tuhan Yesus sebagai guru yang menyembuhkan orang sakit, sebagai seorang guru yang bisa membuat mujizat 5 roti 2 ikan, sisa 12 bakul. 5.000 orang laki-laki diberi makan, gak termasuk wanita dan perempuan. Wanita dan anak maksudnya. Tetapi sewaktu mereka di tengah badai, mereka melihat guru yang biasa bersama-sama dengan mereka. Diam, tenanglah. Badai itu menjadi tenang. Waktu awalnya mereka takut sama badai, tetapi setelah badai itu ditenangkan Tuhan, mereka menjadi takut karena apa? Kagum. Takut itu karena takut kagum melihat Yesus yang mereka kenal. Itu ternyata Tuhan yang Maha Kuasa. Yesus tidur di gurita. Yesus bangun apakah karena badai? Yesus bangun bukan karena angin ribut, tetapi karena murid-muridnya yang ribut. Benar ya? Angin ribut, dia tetap tidur. Kena air, kena ombak, tetap tidur. Tetap tidur karena apa dia? Dia adalah Prince of Peace, Raja Damai. Raja Damai sejahtera. Mau keadaannya apapun. Seperti kemarin kami dijemput sama Pastor Singgi dan Chris Helu bersama dengan kita ya. Mau musik yang kencang seperti apa, udah disetting lagunya, lagu yang laut, yang keras, tapi tetap bisa tidur. Saya teringat akan Tuhan Yesus ya. Mau di tengah kapal lagi ombak, Silo juga tidur. Bahkan dipindahkan dari mobil ke kereta baby gitu ya, tetap tidur, tetap tenang. Nah, Yesus itu nggak bangun karena angin ribut, tapi dia tetap tidur. Dia bangun karena kita yang ribut. Berapa banyak kita tuh sering mengganggu Tuhan dengan masalah kita. Padahal kata Tuhan tenang aja. Nah, lewat kesulitan yang Tuhan izinkan dalam kehidupan kita, harusnya ada satu advance in adversity, kemajuan di tengah kesulitan. Yaitu apa? Bertumbuhnya pengenalan kita akan Tuhan. Pengenalan akan Tuhan itu bertumbuh. Yang tadinya sebatas guru menjadi Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Di Filipi 3:8, malahan segala sesuatu kuanggap rugi
Karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus. Paulus lagi berkata, segala sesuatu dalam hidup ini kalau nggak ada Kristus, nggak ada artinya. Dulu mungkin dianggap sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang dibangga-banggakan. Tetapi waktu dia mulai mengenal Kristus, dia katakan, pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Karena apa? Karena dia memperoleh Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus itu lebih dari apapun. Pengenalan akan Kristus bisa bertumbuh, bisa semakin terangkat, bisa semakin muncul lewat kesulitan, permasalahan, kesesakan, pergumulan apapun yang kita alami. Begitu banyak sisi-sisi dari Tuhan kita yang perlu kita kenali. Tadi pagi kami ngobrol dengan Pastor Singgi waktu kita sarapan. Mengenal Tuhan gak akan pernah habis. Karena pemikirannya gak pernah terselami, selalu baru. Kalau kasihnya selalu baru, berarti ada sesuatu yang baru setiap hari tentang Tuhan kita yang bisa kita kenali dari Tuhan kita. Dan semakin kita mengenal Tuhan kita, maka kekayaan batinnya kita akan terus bertambah. Iman kita akan semakin diperkuat, diperteguh. Dan pengenalan akan Tuhan, dalam Yohanes 17 ayat 3, itu berkaitan dengan hidup yang kekal. Kita mau main-main dengan kehidupan kekal kita ke depan. Kehidupan kita kekal nanti, di masa nanti itu tergantung sama pengenalan kita akan Tuhan. Kalau kita pernah mendengar, kita sudah tahu, oh aku diselamatkan, maka aku dapat hidup yang kekal. Tunggu dulu. Karena ada satu proses, yaitu pikul salib. Nah, mengenal Tuhan itu salah satu proses yang perlu kita terus lewati dan gak akan pernah berhenti. Karena dari Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi waktu kita di dunia ini, apakah kita bisa merasakan hidup kekal? Ternyata firman Tuhan ini mengatakan kita bisa merasakan kehidupan yang kekal, damai sejahtera, dipenuhi kasih karunia Tuhan. Kalau mengenal Allah Bapa dan Kristus Yesus. Maka maaf, jangan anti sama kesulitan, jangan anti sama masalah. Karena itu sekolah kehidupan yang Tuhan izinkan kita lewati untuk pengenalan kita semakin bertumbuh. Amin. Nah, Ayub mengajari kita, dia tuh belajar mengenal Tuhan itu melalui badai hidup. Ayub ini orang yang Tuhan katakan orang yang paling luar biasa, orang saleh, hampir tidak ada cacat kok. Luar biasa banget. Tapi lihat, Tuhan izinkan dia ngambil badai kehidupan. Bahkan dikatakan penderitaan yang sempurna. Penderitaan itu ada yang sempurna ternyata ya. Karena Ayub itu lihat kalau kita baca luar biasa. Tetapi di tengah penderitaan yang Ayub alami, Tuhan mengizinkan. Ya waktu iblis minta izin, boleh nggak nih? Saya uji nih, saya kasih penderitaan ini Ayub. Tuhan izinkan, asal nggak diambil nyawanya. Artinya apa? Tuhan tahu itu. Tetapi di tengah penderitaan ada satu tujuan yang Tuhan sisipkan Tuhan. Dan salah satunya adalah pengenalan Ayub akan Tuhan. Ayub yang ngomong. Ayub bicara ini sebelum penderitaannya itu diangkat Tuhan. Dia masih menderita. Dia masih ngomong gini, masa kita mau terima yang baik dari Tuhan tapi gak mau menerima yang kurang baik dari Tuhan. Dia masih bisa lagi, Tuhan yang memberi, Tuhan yang memberi. Belum dipulihkan sampai di akhir penderitaannya, sebelum dia dipulihkan, dia bicarakan seperti ini. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang. Jadi di tengah sekolah kehidupannya, Ayub semakin mengenal Tuhan. Bisa dikatakan waktu
Orang berpikir Ayub itu udah luar biasa. Ternyata pengenalannya akan Tuhan masih belum maksimal. Masih bisa bertumbuh. Dan lewati penderitaannya Tuhan izin pengenalannya akan Bapa semakin bertumbuh. Hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau. Tapi sekarang mataku sendiri memandang. Tetapi sekarang ganti dengan nama kita masing-masing. Mata Adon sendiri sekarang memandang, mengenal. Thank you for the storm. Terima kasih untuk kesulitan ini Tuhan, karena pengenalan kepadamu semakin bertambah. Yang terakhir, Tuhan memakai badai kehidupan kita untuk mendatangkan kebaikan, seperti Roma 8 ayat 8 tadi.